Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu kadhmil ghaidhi atawin babu kadhimil ghaidhi. Babu utawi iki iku bab kadhmil ghaidhi iku nerangake atau tetep ing dalem mertelake ngempet muring-muring. Babu utawi iki iku bab kadhmil ghaidhi kang tetep ing dalem mertelake ngempet murang-muring ataupun menahan amarah nggih. Qala al-faqih dawu sapa al-faqih radhiyallahu taala an haddatsana al-Khalil bin Ahmad nyeritani ingsun sapa Khalil bin Ahmad haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Ja'far Ad-Dabili sapa Ja'far Ad-Dabili haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Abdillah bin Umar sapa Abdillah bin Umar haddatsana nyeritani ingsun sapa Sufyan an Ali bin Zaid an Abi Nadrah, yaitu saking Sufyan saking Ali bin Zaid saking Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Nadrah saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala dawu sapa Sa'id Al-Khudri nyeriosaken menceritakan qala dawe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba setuhune muring-muring jamratun iku kaya mawa minan nari kang tetep saking geni. Faman wajada mongko sapa wonge nemu sapa man. Faman mongko sapa wonge nemu, faman mongko sapa wonge wajada nemu sapa man dalika ing mengkono-mengkono ghadab. Mingkum hali tetep saking sira kabeh. Fa ing kana mongko lamun ana sapa man ko iman iku wong kang ngadeg. Fal yajlis mongko becik lungguh sapa man. Wa ing kana jalisan lan lamun ana sapa man iku wong kang lungguh fal yautoji mongko becik turun sapa man atawin berbaring. Bab pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya kepada kita bahwa sabda ini diceritakan oleh Sa'id Al-Khudri, menceritakan dawai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud? Nggih, bahwa amarah itu termasuk seperti bara api. Jadi sekam itu kalau ada mowoh nggih. Jadi kalau misalnya areng itu dengan kasih api itu kan ada merah seperti itu. Nah, itu seperti arang kalau dibakar itu merah seperti itu. Dan barang siapa yang sudah merasa di dalam perasaannya, di dalam dirinya ingin melampiaskan amarahnya, kalau dalam keadaan kita berdiri dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW supaya duduk. Dan ketika kita masih duduk kok masih ada perasaan pokoknya ini tidak bisa kalau nggak dilampiaskan seperti itu. Kalau masih dalam keadaan duduk itu masih kepingin marah terus, disarankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa in kana jalisan falyadtaji, maka berbaringlah. Kenapa? Karena dengan amarah ini akan mendatangkan suatu kemudorotan. Niki kalau satu orang misalnya marah dengan istrinya, kira-kira satu keluarga ini susah napa mboten? Pasti mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman. Apalagi di dalam keluarganya, tetangganya saja tidak nyaman ketika setiap hari ada seorang suami istri yang ribut antara keluarga, antara suami dan istrinya atau anak dengan istri ataupun suaminya. Jadi ada lemparan piring pecah misalnya ya, ada subhanallah, itu mungkin
Semoga tidak terjadi di perumahan sini, kan jaraknya mungkin dekat-dekat sini ya. Nah, ini disarankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa menahan amarah itu adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang nanti akan diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sangat berat untuk melakukan, untuk menahan amarah. Baginda Rasulullah memberikan resep, ketika kamu dalam keadaan marah, ingin marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Fal yajlis, maka duduklah. Tapi wa in kana jalisan, dan ketika kamu dalam keadaan marah itu, ketika duduk masih ada perasaan ingin amarah, ingin melampiaskan kemarahan. Fal yatoji, maka berbaringlah. Jadi ditempelkan di lantai atau ditempelkan di tanah, supaya apa? Supaya kita paham bahwa semua itu adalah kejadiannya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang yang dizolimi, mohon maaf, kalau seseorang yang dizolimi dia lemah, tidak ada kekuatan untuk membalas. Tapi yang dikatakan menahan amarah di sini ketika kita mampu untuk membalasnya. Misalnya kalau kita memukul balik itu kita masih mampu dan kita menang, tapi kita tidak mau seperti itu. Dan itulah yang dikatakan amal soleh dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dengan makalah yang lain. Wa qala dawu sapa al-faqih hadatsan nyeritan ingsun sapa Muhammad bin Fadli, hadatsana nyeritan ingsun sapa Muhammad bin Ja'far, hadatsana nyeritan ingsun sapa Ibrahim bin Yusuf, hadatsana nyeritan ingsun sapa Musayyab an Muhammad bin Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id Al-Khudri menceritakan lagi dawuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, ngreksa sira kabeh, jagalah diri kamu semua, wal ghadaba, yaitu untuk perkara marah, untuk menahan amarah. Fa innahu, mongko setune amariku yukitu, iku ngerupekake, yukitu iku termasuk mendatangkan sesak di dalam dada fuadi bani Adam, yaitu di dalam hatinya anak cucu Adam. Jadi ghadab itu termasuk memberikan kesempitan di dalam hati anak cucu Adam. Dikatakan di sini, alam taro ila ahadikum, ono to ora weruh sira ila ahadikum marang salah siji sira kabeh. Apakah kamu tidak tahu? Idza ghadiba, ketika kita marah, kaifatah marru ainahu. Apakah kamu tidak tahu ketika kamu itu marah, tahmarru ainahu, dua mata kita itu menjadi merah. Sampun pernah menyaksikan atau menyaksikan diri sendiri ketika marah, panjenengan cermin. Dan jangan lupa doa bercermin. Kalau marah kira-kira masih bisa berdoa napa mboten cermin. Padahal doa cerminnya kan ada sendiri, Allahumma kama hasanta. Jadi doa bercermin ketika kita marah, otomatis kita tidak akan bisa berdoa untuk bercermin. Allahumma kama hasanta. Jadi ya Allah, baguskanlah wajahku ini ya Allah. Ketika kita marah kira-kira bisa apa tidak berdoa, lupa segalanya seperti itu. Nah, dikatakan tahukah kamu wahai seseorang atau manusia bahwa ketika kamu marah, tahmarru ainahu, itu mata kita menjadi merah. Wa tantafikhu auda jusu, dan otot-otot yang ada di dalam leher kita itu bisa mengembang.
ototi ageng-ageng. Nopo isbalah kalau kita ungkapkan siapa yang ngoten nggih lek sinetron-sinetron itu marah dengan mata yang padam. Lek sinetron kan di zoom ngoten nggih ketika marah biar tahu bahwa aktingnya ini sangat luar biasa. Tapi ini tidak akting, marah-marah betulan. Jadi siapapun yang ada di sekitar dipukuli. Itu orang yang sudah, kalau bahasa Jawanya sudah kesetatan. Dan otot-ototnya keluar semua. Faida hasa. Dan ketika kita merasa ada amarah di dalam hati kita, falyaftoji wal yulsif fil ardi. Ketika kita tahu hal-hal yang semacam itu, sudah marah, merah mata kita, kemudian otot kita sudah keluar semua, disarankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, falyaftoji wal yulsif fil ardi. Maka berbaringlah, telentang, dan usahakan kulit ini menempel tanah atau menempel lantai. Supaya apa? Supaya amarahnya meredam. Karena ini adalah sangat penting sekali, karena sangat untuk membantu ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah kita. Pertama, kita rugi, mungkin ada kaca kita pukul sampai kita luka, dibawa ke rumah sakit. Belum kena anak-anaknya, istrinya juga kena lukanya, belum kena percikan dari kacanya. Jadi banyak kemudorotan amarah itu kalau dilampiaskan. Itu satu orang, satu rumah tangga. Bagaimana kalau satu negara? Misalnya Rusia merasa terancam, apa yang terjadi? Ukraina ludes seperti itu. Itu kemarahan-kemarahan yang memang kalau tidak pakai konsepnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, famtadri sa'ah, maka tunggu masa kehancuran itu. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada kriteria-kriteria yang lain bahwa bagaimana sifat-sifat manusia itu kalau marah. Ini didoakan teng mriki bahwa waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minkum innastuni minkum iku tetep saking sira kabeh mayakunu ana wong kang nggih ana sapa man sari al-ghadabi iku wong kang rikat muring-muringi, sari al-fai tur kang rikat balike. Satu nggih fa ahadahuma bil akhari, mongko utawi salah sijine sari alfai bil akhiri iku den bales kelawan wenehi. Yakunu ngersakake sapa Kanjeng Nabi ahaduhuma ana sapa salah sijine sari alfai bil akhari kelawan wenehi. Kisoson iku minangka pembalasan. Wa minkum lan iku tetep setengah saking sira kabeh mayakunu utawi wong kang badi al ghadabi iku suwe muring-muringi, badi alfai tur kendu ataupun suwe balike. Jadi tipe manusia amarah yang kedua. Wa yaqulu lan ana ahaduma apa salah sijine nggih bati alfai bil akhori iku den bales kelawan wenehi, wa khairukum utawi luwe bagus-baguse sira kabeh mangkana iku wong kang ana sapa man bati al ghadabi iku wong kang suwe muring-muringi, sari alfai tur cepet alfai balii, wa syaruk lan utawi ala-alane sira kabeh iku mangkana wong kang ana sapa man sari al ghadabi iku wong kang cepet muring-muringi bati alfai tur suwe balike. Jadi amarah ini nggih dipun ciriyosaken bahwa ada beberapa kriteria orang untuk bisa memprediksi bahwa ini orang yang paling bagus, ini orang-orang yang paling baik. Dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada seseorang itu yang cepat amarah,
sumbu pendek, katanya orang kebon sikep sumbu pendek, cepat murang-muring, kesibungan. Tapi juga cepat sadar, cepat kembalinya. Tipe orang yang pertama. Kemudian ada tipe orang itu yang cepat amarahnya, jadi lama amarahnya, jadi jarang bisa marah, itu jarang. Tapi orang ini juga cepat bisa, kalau amarah cepat bisa kembali. Ini termasuk khairukum mangkana bati al-ghadabi sari al-fai'i. Jadi ada seseorang itu yang lambat digarai ya tetap biasa mawon, nggih mboten sakit murang-muring. Ketika marah dia cepat kembali sadar. Dan wasyarrukum mangkana sari al-ghadabi bati al-fai'i. Ngoten nggih. Jadi dan sejelek-jelek orang ketika dia cepat marah dan lama, cara mogoe ngoten agak lama. Ini adalah termasuk tipe seseorang yang memang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrukum lan luwi oloni sira kabeh, yaitu seseorang yang cepat marah dan lama, maksudnya masih menyimpan dendam. Oleh karena itu mari bahwa tipe yang pertama tadi kita lakukan, bahwa cepat kita marahnya, tapi juga cepat kita untuk meredahkan amarah itu. Jadi yang paling baik adalah lama, ataupun bisa dikatakan digarai apapun dia tetap istiqomah menahan amarahnya. Tapi ketika marah dia tetap kembali. Gampangane ngeten iki wong saged nyepuronian. Jadi banyak memaafkan kepada sesama manusia. Lebih lanjut dikatakan di dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134, nggih sering kula aturaken dhateng mriki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ini yang 133. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan berharaplah akan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan, dan sebagian mufassir mengatakan bahwa nanti kita di surga itu satu orang itu dihuni, jadi luasnya langit dan bumi dihuni satu orang. Ini kan bisa bayangkan mboten? Teng Indonesia mawon itu satu orang. Dan terus bagaimana amalia seperti istrinya, anaknya dan sebagainya itu diciptakan dari amalia kita pada saat di dunia. Jadi ini kan pun membayangkan, jauh sekali ya kalau kita berkunjung ke sana. Itu semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kun, Allah mengatakan jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi kendaraan itu sudah jangan dipikirkan di dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggih sanjange Buya Alwi Syekh Alwi Al-Maliki. Jadi judulnya kitab Mala ainun ra'at mala udhunun sami'at ngoten nggih. Itu adalah kitabnya kecil seperti itu. Beliau menuliskan bahwa kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan yang ada di dunia. Oleh karena itu, napa tengene hadis nika, al hajjul mabrur laisa lahul jasa. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasannya. Maksudnya kalau dibalaskan di dunia itu Allah mengatakan gak pantas. Tak kasih ilmu misalnya.
kurang mulia. Dikasih harta saya kurang mulia. Padahal khairu minad dunya fiha saya kurang mulia. Apa balasan orang haji yang mabrur? Yaitu illal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan adalah 1% itu kenikmatan 100%, kenikmatan 1%-nya diberikan di dunia. 99% itu di safety oleh Allah, disimpan, nanti akan diberikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus repot-repot? Kenapa kita harus susah-susah di dunia? Karena semua kenikmatan itu nanti akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di akhirat nanti, yaitu khususnya di Jannatun Naim, yaitu di surga yang tempat kenikmatan yang sangat luas sekali. Kemudian berharaplah akan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yaitu diperuntukkan orang-orang yang muttaqin. Sebagian mufassir mengatakan bahwa muttaqin nopo? Muttaqin asal kata dari takwa. Takwa, muttaqin orang-orang yang bertakwa. Takwa, tak qafwawiyah kan ngoten nggih, tak tawadhu berarti kita harus husnudzon kepada orang lain, suudzon untuk diri sendiri. Artinya kita merasa rendah dimanapun kita berada, kita masih kurang, kita merasa masih penuh dosa dan sebagainya, sehingga kita tidak sombong. Qafnya qanaah, kita menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kita rezekinya cukup, misalnya 1 bulan 1 juta, ya sudah, alhamdulillah, kita syukuri. Itu yang namanya qanaah. Tidak terus kurang, bagaimana ini? Kalau gitu kita ambil kredit aja di bank karena kita kurang. Itu kon apa ndok mboten nggih? Apa maksa? Nggih. Bagaimana Pak? Ini kita kan memang rumahnya ini kredit semua. Itu enggak tahu kriteria perlu dibaksul masail kan. Itu termasuk kon apa tidak itu kan ngoten nggih. Tapi yang jelas ada pembahasan tersendiri di situ kan ngoten. Waunya adalah warok ya atau wirai, bahwa kita mencegah apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dikatakan termasuk wirai. Wirai apa? Termasuk haram yang kita jauhi. Kalau mubah boleh kita jalankan, makruh sebaiknya kita tidak melakukan. Kalau tidak terpaksa misalnya seperti itu. Apalagi haram, apalagi yang sifatnya apa namanya nopo, yang iki haram apa halal seperti itu. Nopo? Subhat, subhat. Katanya teman-teman itu gak apa-apa subhat titik, tetap enggak boleh. Aturan syariatnya sudah menjelaskan bahwa ini subhat. Katanya kalau subhat dibelikan bahan bakar saja seperti itu. Kalau ada pilihan desa kan seperti itu. Ini bagaimana Ustaz? Saya belikan makanan wis sama nyonderimo habis tuh kok no bensin atau pertalite dan sebagainya. Tapi semua itu adalah muaranya tetap Allah memberikan garis yang sudah ada benang merahnya. Ini haram, ini wajib, ini mubah, ini subhat dan lain sebagainya. Jadi ada ukuran. Kemudian yakinlah kita ketika kita beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yakinlah kita ketika kita hidup di dunia ini sudah pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ketika kita ada semua permasalahan itu sebenarnya kita tidak bisa menyelesaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita semua permasalahan itu sebenarnya isyarat dari kita bagaimana kita bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru saya bilang, saya curhat, Ustadz gimana ini anak didik saya kok lama ya, kok dedel ngajinya kurang lancar. Terus Ustadz ndresnya sudah berapa juz? Oh iya, akhirnya saya tahu, oh iya cuma 1 juz, tambahi lagi supaya anak didiknya cepat. Jadi seperti itu cara mendidik guru-guru kita. Jadi mudah-mudahan di sini juga sumramba. Jadi sebelum kok istri saya tidak nurut ya dengan saya, ayo kita koreksi. Kita sudah ndres berapa juz di rumah? Kok anak-anak saya tidak nurut ya dengan saya? Kok organisasi ini padahal saya ketuanya kok tidak ada yang takzim kepada saya ya? Ndresnya kita berapa juz di rumah? Karena apa? Di dalam hatinya
sudah jelas dikatakan man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Maka barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, barang siapa yang ingin curhat dengan Allah, barang siapa yang ingin punya kewibawaan di sisi makhluk-makhluk Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Kenapa harus Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah memberikan perlindungan kepada kita. Bukankah di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat dan akan memberikan pembelaan kepada kita, akan menolong kepada kita. Sering kula utarakan nggih, jadi kiamat ada dua, kiamat sughra, kiamat kubro. Kiamat sughra ketika kita menjelang maut kita. Kiamat kubro ketika dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an tetap mendampingi kita. Oleh karena itu, kalau kita kepingin punya kewibawaan, punya nyoni, ayo. Saya sangat sepakat nggih. Jadi kalau ada imam misalnya baca mushaf, khatam, diulang lagi mulai juz 1 alif lam mim. Ketika ayat sajadah nanti kita sujud bareng-bareng, nggih. Ayo kita sujud nanti di rakaat pertama ada sujud tilawah, kita sujud bersama dan lain sebagainya. Itu memberikan kita bahwa hati kita semakin tenang, bahwa kita selalu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dialog dengan Allah adalah ketika kita faham semua isyarat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga detik ini kita mau melangkah kemana, tiap nanya kepada Allah, ya Allah, kalau mantun sholat isya niki datang pundi? Kalau nyuwun petunjuk datang panjenengan. Nggih. Kalau urusan ke bank kira-kira minta petunjuk ke Allah nama betul. Ketika aplikasi, ya Allah, terus pun ini kalau tanda tanganin nama boten niki 500 juta ya Allah, sudah tinggal tanda tangan mawon. Kira-kira langsung tanda tangan apa? Istiqororin Ustaz. Nah, itu yang perlu kita. Ini yang dikatakan bahwa qanaat tadi baru ketika menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya ayat tadi bahwa apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfikuna fis sarra'. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang mau menafkahkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan dia kaya maupun dalam keadaan dia pailit. Kalau orang kaya mengeluarkan uang itu seberapapun tidak masalah. Kalau orang yang pas-pasan, subhanallah, ada 100.000, mau enggak ketika Jumatan kita bagi dua, yang 50 dimasukkan kaleng masjid, yang 50 untuk persiapan nanti di rumah. Atau ada 2.000 sama 100.000. Kira-kira yang dimasukkan 100 apa 2.000? 2.000 berarti manusiawi ngoten nggih. Tapi ketika kita mau meminjami Allah, artinya kita mau berjuang, kita yakin dengan Allah, pasti itu akan yuklifullah. Allah akan menggantikan apapun ibadah kita, termasuk amal kita, termasuk sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, seperti yang saya bahas tadi itu. Kenapa menahan amarah? Kalau kita dulu mungkin nggak punya, sering dibully, nggih. Cuman sepeda buntut aja, nggih. Semua tetangga membuli, tapi jenengan tidak mampu untuk membalas. Ya memang karena kenyataannya tidak punya apa-apa. 5 tahun yang kemudian panjenengan sudah punya segalanya, perusahaan punya, mobil punya. Kemudian jenengan ingin membalas karena pernah dibully dulu, tapi panjenengan tidak mau membalas. Itulah yang dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, aku dulu dibully sama orang ini, sudah punya fortune multiple, din, seperti itu. Pak, saya sekarang beda loh ya dengan yang dulu. Nah, ini kira-kira justru sombong atau wal kadhiminal ghaidha? Justru kebalikannya, kita malah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita punya, kita tidak punya,
pada saat kita kaya, pada saat kita miskin, itu semuanya adalah yang menskenarikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak syukur kita kepada Allah? Ketika kita tidak punya apa-apa, kita tetap bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita punya apapun yang kita miliki, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya beribadah 24 jam ini? Ibadah kepada Allah. Ketika kita tidur, kita berwudu, kita baca doa. Ketika kita tidur terlelap, tidur kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutannya setelah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, dan kita mau memaafkan sesama manusia. Enten napa boten ketika aku tidak sudi memaafkan mertuaku misalnya, karena urusan warisan misalnya, aku tidak akan memaafkan menantuku karena sudah memberikan sakit hatiku. Lah ini bukan tipe orang-orang yang bertakwa dan bukan tipe orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Allah adalah Rahman Rahim, sifatnya Allah Innahu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai sifat kasih sayang, ketika kita mempunyai sifat yaitu pengampun, wal afina anin nas, baru Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, maka sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjut bab selanjutnya ataupun terusannya ini, bagaimana nanti baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabdanya memberikan bagaimana cara menahan amarah dan bagaimana contoh-contoh para sahabat ketika Umar diperolok-olok oleh orang-orang yang mendem, mabuk-mabukan. Jadi dipisui oleh orang-orang yang mabuk-mabukan. Umar mau mukul tapi nggak jadi. Ini kalau saya pukul berarti saya amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Ingat ayat itu sehingga Umar tidak menjadi memukul orang-orang yang minum minuman keras itu tadi. Ketika Sayyidina Ali mau membunuh, diludahi Sayyidina Ali. Mau dibunuh. Sayyidina Ali faham, ini kalau saya bunuh, saya membunuh karena nafsu saya, nafsu amarah saya. Akhirnya tidak jadi. Padahal sudah diludahi. Itu adalah semua dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada waktu sedikit, barangkali para jamaah bisa menanyakan mengenai hal amarah. Judul yang kita lakukan di sini adalah babu kadhimil ghaid ataupun kadhimil ghaidi. Monggo barangkali sebelum kita tutup. Nggih, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jadi memang ayat per ayat itu sebenarnya ini kok berbeda, tapi sebenarnya itu menyelesaikan memberikan pengertian satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya ada kemungkaran, itu harus kita rubah. Sebenarnya yang mungkar itu yang mana? Jadi para ulama mendefinisikan bahwa mungkar untuk diri kita sendiri. Bagaimana kalau di lingkungan kita mungkar? Ya kita lihat, kalau memang itu memang betul-betul mungkar dan sepakat bahwa ini yang mungkar ini sangat mudharat, ya harus biyadillah atau biyadihi. Artinya dengan tangan kita. Apa dengan tangan kita? Apakah terus kita lempari seperti teman-teman kita yang dulu-dulu ya? Kita obrol, kita bubarkan saja. Artinya dengan tangan itu mungkin dengan kekuasaan, mungkin lapor RT, RW, atau mungkin kita dengan usulan dan sebagainya. Karena kalau kita menggunakan kekerasan itu nanti malah justru
akan mendatangkan kemudaratan. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika baginda dihina untuk dirinya sendiri, dan para sahabatnya, kalau dirinya sendiri dihina itu tidak akan memberikan respon yang sifatnya amarah. Tapi kalau sudah agama itu sudah kalau ada kemungkaran, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang maju duluan. Jadi ketika jenengan pirsa ketika peristiwa Ar-Raji, ada 70 lebih dai kita dibunuh oleh orang-orang yang kafir Quraisy. Jadi alasannya supaya mengirimkan dai untuk berusaha di suatu daerah. Kemudian di peristiwa di Ar-Raji itu sahabat kita atau sahabat baginda dibunuh. Sehingga pada saat itulah baginda Rasulullah Muhammad SAW berdoa dengan berkunut setiap sholat itu. Jadi itu salah satu diantaranya dengan biyadi, artinya dengan tangan. Karena kalau membalas langsung dia tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada peristiwa kunut nazilah, jadi 1 bulan penuh seperti itu. Lah, dikatakan di sini bagaimana apa tidak bertentangan dengan tidak bertentangan. Yang dikatakan di sini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi untuk wal kadhibinal ghaidz, itu tadi yang saya katakan bahwa menahan amarah itu artinya ketika kita mampu untuk membalas, tapi kita tidak mau membalas, itu wal kadhibinal ghaidz. Kemudian bagaimana untuk falyughayyir biyadi? Kalau ada kemungkaran, marilah kita rubah dengan tangan kita. Kalau tidak dengan tangan kita, wabilisani Ustaz, dengan lisan kita, seperti itu kita teriak-teriak. Tapi kalau kita tidak mampu, dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya ini tidak bertentangan dengan, mungkin yang kalau tidak salah itu hadis Ustaz ya. Itu hadis. Jadi kalau yang ini tadi kan ayat. Lah kalau hadis biasanya kita taksis dengan hadis. Kalau Al-Qur'an itu biasanya kita taksis dengan Al-Qur'an, atau Al-Qur'an kita taksis dengan hadis. Jadi Al-Qur'an itu banyak yang mujmal. Oleh karena itu tidak cukup kita mempelajari hanya menerjemahkan Al-Qur'an, tapi kita harus tahu asbabun nuzulnya. Kalau hadis kita tahu asbabul wurudnya. Lah bagaimana dengan kemungkaran yang disampaikan tadi adalah pada saat orang-orang kafir sudah batas kewajaran, artinya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memimpin pada saat perang. Oh, ini harus dirubah dan ini harus diperangi, seperti itu. Jadi saya rasa antara ayat yang satu dan hadis yang satu tidak akan bertentangan ketika kita memahami bagaimana asbabun nuzul dan bagaimana asbabul wurud hadis itu tersebut. Insyaallah nanti kita lanjut dan kita doa bersama-sama semoga kajian kita bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Mari kita baca sholawat dan kita baca doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi
fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.